Pemirsa, saat ini semakin banyak strategi pemasaran yang dapat dilakukan pemilik bisnis. Salah satunya adalah omni-channel marketing. Nah, dengan omni-channel marketing, konsumen bisa menemukan hingga akhirnya membeli suatu produk lewat sebuah skema pemasaran yang dapat diakses dari gadget mereka dengan mudah. Banyaknya saluran pemasaran yang kini tersedia semakin memperkaya strategi pemasaran yang dapat dilakukan pemilik bisnis sebagai bentuk pendekatan terhadap konsumen. Setiap harinya konsumen terpapar beragam konten dari berbagai channel yang ada dengan tingkat intensitas yang berbeda dan menjadikan mereka semakin kritis dalam memilih produk yang akan dibeli. Diambil dari asal kata omnis yang berarti universal, omnichannel marketing menggabungkan berbagai saluran komunikasi yang ada untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang saling terhubung. Omnichannel marketing disebut juga strategi pemasaran lintas platform dengan menyelaraskan berbagai channel atau saluran yang ada sehingga konsumen dapat merasakan pengalaman baru yang memenuhi ekspektasi. Pola konsumsi yang berbeda membuat saluran pemasaran yang digunakan harus terintegrasi satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk memberikan paparan yang konsisten terhadap konsumen. Dengan omnichannel marketing, konsumen bisa menemukan, mempelajari, melihat stok, hingga akhirnya membeli suatu produk lewat sebuah skema pemasaran yang dapat diakses dari gadget mereka dengan mudah. Lantas, apa sih manfaat dari omnichannel marketing? Saksikan pembahasan lebih lengkapnya hanya di IDX Precision Closing. Ya pemirsa, mungkin kita sudah sering mendengar kata pemasaran atau yang biasa dibilang juga marketing di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika membangun sebuah bisnis, hal yang tidak bisa dihindari dan harus dilakukan adalah tentunya memasarkan produk atau jasa yang kita sediakan. Pemasaran produk penting untuk keberlangsungan bisnis yang tentunya kita jalani. Nah, terlebih saat ini semakin banyak saluran bagi pemasaran. Nah, banyaknya saluran pemasaran yang kini tersedia ini semakin memperkaya strategi pemasaran yang dapat dilakukan pemilik bisnis sebagai bentuk pendekatan terhadap konsumen. Nah, jenis-jenis pemasaran antara lain pemirsa adalah iklan melalui radio, kemudian juga televisi, pemasaran lewat internet, dan juga lain sebagainya. Nah, bicara soal pemasaran, omni-channel marketing merupakan salah satu strategi pemasaran yang bisa Anda coba. Ya, seiring dengan perkembangan teknologi dan juga era globalisasi, pengalaman berbelanja pelanggan ikut juga sudah mengalami pergeseran atau perubahan. Kini tidak perlu berkunjung ke pasar atau toko untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa. Pasalnya pemirsa, saat ini sudah ada penjualan dengan sistem online yang akan tentunya mempermudah proses belanja berbagai macam kebutuhan. Nah, belakangan ini berbagai strategi kian dikembangkan sebagai upaya untuk memahami perilaku pembeli dalam menentukan berbagai pilihannya. Strategi pemasaran omnichannel merupakan sebuah strategi yang dianggap mampu meningkatkan pemasaran dan penjualan sebuah brand atau juga produk. Penerapan strategi omnichannel bagi perkembangan bisnis memang dianggap memiliki peranan yang cukup besar pemirsa. Pasalnya, strategi ini dinilai dapat menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Nah, sesuai dengan fokus dari strategi omnichannel yaitu memberikan pengalaman yang konsisten dan komprehensif di semua saluran kepada pelanggan, baik saluran yang bersifat online maupun juga ternyata offline. Nah, lantas bagaimana cara kerja dari omnichannel ini? Setelah memahami pengertian omnichannel, maka selanjutnya sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari strategi omnichannel itu sendiri. Untuk mengetahui cara kerja omnichannel, maka perhatikan simulasi sederhana yang akan diuraikan berikut ini. Seorang pelaku usaha yang menjual produk pakaian mempunyai sebuah akun Instagram berisi foto-foto produk yang dijual oleh tokonya. Pemilik toko online tersebut juga menghubungkan akun Instagram tersebut dengan toko online di sebuah platform marketplace maupun website. Selanjutnya, calon pembeli yang mengunjungi akun Instagram toko online tersebut melihat sebuah pakaian yang menarik dan berkualitas. Karena pemilik bisnis tersebut telah menerapkan sistem omnichannel, maka pembeli bisa langsung membuka website toko online tersebut. Pada website tersebut, pembeli bisa melihat secara lebih detail mengenai produk baju yang diinginkan tersebut, termasuk detail mengenai stok produk yang tersedia di toko tersebut.
Setelah pembeli merasa cocok dengan detail spesifikasi produk dan juga harganya, pembeli kemudian akan melakukan transaksi pembelian. Dengan sistem omnichannel, maka pembeli akan merasa dipermudah untuk melihat seluruh informasi mengenai produk yang diinginkan dari satu channel ke channel lainnya. Berbagi sumber, IDEX Channel. Omnichannel ini merupakan sebuah strategi tahap lanjut dari multi-channel, sehingga penggunaannya pun bisa mengetahui suatu perkembangan secara real time. Dalam hubungannya dengan bisnis, terutama bisnis retail, strategi omnichannel ini bisa memudahkan pelanggan dalam mencari informasi terkait barang yang dijual. Secara tidak langsung pemirsa, strategi omnichannel ini juga memudahkan interaksi antara pengusaha dengan pembelinya. Iya, secara sederhana omnichannel adalah pendekatan penjualan multisaluran yang berfokus pada memberikan pengalaman pelanggan tanpa batas. Ini kan yang diharapkan oleh para pelanggan ya, baik klien berbelanja online dari perangkat seluler mungkin, kemudian laptop atau di toko fisik. Nah, menurut Harvard Business Review, 73% dari semua pelanggan ini menggunakan banyak saluran selama perjalanan pembelian mereka. Hanya ketika pelanggan telah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, baru dari berbagai sumber untuk mendukung keputusan pembelian mereka, barulah mereka ini memutuskan untuk membeli dari pengecer. Misalnya pemirsa gitu ya, ketika ingin membeli sebuah handphone, tentunya Anda mencari tahu dulu lebih dalam begitu ya, terkait dengan perangkat tersebut, kelebihannya apa, sehingga Anda akhirnya memutuskan untuk membeli handphone mungkin, smartphone ataupun yang lainnya. Nah, penggunaan omnichannel ini bisa dilihat pada akun-akun toko di Instagram yang menghubungkan akun Instagram dengan toko online mereka di berbagai marketplace atau website mereka. Sehingga pelanggan yang mengetahui produk atau layanan penjualan dari Instagram bisa langsung terhubung ke channel penjualan yang berbeda. Banyak orang pemirsa yang menganggap bahwa multi-channel dan omnichannel merupakan arti yang sama, padahal ini berbeda. Jika omnichannel merupakan semua saluran, maka berbeda dengan multi-channel yang artinya banyak saluran. Multi-channel ini memungkinkan pelaku bisnis untuk menggunakan lebih dari satu saluran untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Sistem multi-channel ini memungkinkan juga pelanggan untuk mengakses banyak saluran. Pelanggan bisa memilih salah satu saluran yang dianggap paling nyaman dan sesuai dengan kebutuhannya. Sementara kalau omnichannel dan multichannel ini merupakan metode bisnis yang menggunakan banyak saluran sebagai penghubung antara pembeli dan juga penjual. Namun keduanya ini memiliki beberapa perbedaan dalam penerapannya. Jumlah channel atau saluran menjadi salah satu perbedaan yang paling mendasar di antara metode bisnis multichannel dan juga omnichannel pemirsa. Multichannel ini merupakan strategi yang menggunakan saluran sebanyak mungkin gitu ya. Sementara jumlah saluran atau channel yang digunakan pemirsa untuk menjadi lebih penting dalam strategi multi-channel. Nah, strategi ini berfokus pada penyediaan berbagai pengalaman belanja kepada customer di banyak saluran. Sehingga jika dilihat dari sisi perusahaan, maka strategi dan juga peluang pembelian ini terpisah. Sementara itu, kalau omnichannel merupakan strategi yang tidak mengutamakan jumlah channel ataupun saluran. Strategi ini pemirsa lebih mengedepankan kenyamanan pelanggan saat mengakses setiap channel ataupun saluran. Nah, dengan adanya integrasi pada semua channel, maka pelanggan akan lebih mudah untuk terkoneksi dengan perusahaan. Masih banyak perbedaan dari omnichannel dan juga multichannel pemirsa. Dan kita simak selengkapnya dalam grafis berikut ini perbedaan multichannel dan juga omnichannel. Nangkap gitu ya pemirsa. Perbedaan lainnya adalah hubungan antar channel. Pada metode bisnis dengan strategi omnichannel, saluran channel akan terintegrasi menjadi satu, baik channel online maupun juga channel offline.
Nah, hal ini memungkinkan para customer untuk tetap bisa berinteraksi dengan berbagai brand secara konsisten meskipun menggunakan channel yang berbeda-beda. Sementara itu, multi-channel merupakan metode di mana setiap channel berdiri sendiri dengan strategi, sistem, serta tujuan masing-masing. Artinya setiap channel tidak terintegrasi menjadi satu kesatuan. Setiap saluran memiliki sistem yang mungkin berbeda satu sama lain, sehingga pelanggan tidak mendapatkan layanan yang bersifat utuh. Nah, berikutnya pemirsa adalah pengalaman belanja. Pada strategi multi-channel, setiap channel berdiri sendiri tanpa adanya integrasi menjadi sistem yang satu. Tentu saja hal ini bisa menyebabkan customer mengalami kebingungan. Pasalnya customer ini harus mengakses channel yang berbeda dengan berpindah dari satu platform ke platform yang lain. Akibatnya customer akan mendapatkan pengalaman belanja yang mungkin akan kurang personal ya, dan mereka bisa saja merasa frustasi akan hal ini. Sementara itu, kalau omnichannel justru akan menawarkan pengalaman belanja yang lebih konsisten dan juga personal. Nah, dengan begitu maka customer akan mendapatkan pengalaman belanja yang utuh, kemudian menyeluruh dari berbagai channel yang mereka gunakan. Hal ini pemirsa menunjukkan bahwa pengalaman belanja pada omnichannel akan lebih menyenangkan dibandingkan pada multi-channel. Nah, informasi yang dibagikan juga menjadi pembeda pemirsa yang cukup mendasar antara omnichannel dan juga multi-channel. Pada multi-channel, konten dan informasi pada setiap channel berbeda-beda. Informasi tersebut disesuaikan dengan platform yang digunakan untuk membagikan konten dan juga informasi tersebut. Tidak ada sistem khusus yang mengintegrasikan informasi untuk setiap channel pada multi-channel ini. Sementara itu, strategi omnichannel membagikan konten dan informasi yang sama di seluruh channel. Dengan begitu, maka customer bisa mendapatkan informasi yang sama terkait sebuah brand di channel mana saja. Omnichannel lebih konsisten pemirsa dalam menyampaikan pesan serta citra brand perusahaan pada semua channel atau saluran. Dan lantas, apa yang dimaksud dengan perbedaan pelayanan pelanggan? Simak informasinya dalam tayangan berikut ini. Strategi omnichannel menerapkan integrasi pada setiap channel atau saluran yang dipakai. Dengan begitu, maka pelayanan pelanggan pada omnichannel dilakukan melalui customer service yang terpusat. Hal ini tentu akan mempermudah pelanggan maupun pelaku usaha dalam melakukan komunikasi terkait jual beli produk. Berbeda halnya dengan multi-channel yang setiap salurannya berdiri masing-masing. Artinya, setiap sistem multi-channel memiliki customer service yang berbeda di setiap salurannya dalam melayani pelanggan. Perbedaan berikutnya ialah soal penghilangan batasan. Poin penting dari omnichannel adalah menghilangkan batasan antara channel penjualan dan pemasaran yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesatuan yang terintegrasi dan utuh. Dalam strategi omnichannel, perbedaan antara saluran baik situs, selular, sosial, email maupun fisik akan menghilang ketika satu tampilan pelanggan serta satu pengalaman belanja muncul. Sementara itu pada multi-channel tidak ada penghilang batasan seperti pada omni-channel. Batasan-batasan tersebut masih berlaku dalam multi-channel. Berbagai sumber IDX Channel. Jadi gimana pemirsa, udah lebih jelas begitu ya bahwa dalam berbisnis memang butuh pemasaran atau marketing. Dan ada tambahan lagi, Anda memilih untuk mengikuti omni-channel atau kira-kira multi-channel yang cocok nih dengan bisnis Anda. Semoga ini bisa menjadi referensi pemirsa ya. Dan